Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muttasifu bi jami'i sifatil kamalil mukhtassa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-basyiru liman ittaqa wan nadhiru liman 'asa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibil mu'jizatil lati la tustaqsa, wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu bi suhbatihi al-fadaila la tu'addu wa la tuhsa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ulama'anal 'amilin, para alim, para bapak kiai, para cerdik pandai, para tuan guru, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh, Khalifah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Al-Mukarram Kiai Haji Mustafa bersama para badal yang sama-sama dimuliakan, ditakzimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Bapak Kapolda yang dalam hal ini diwakili Wadir Binmas, beliau Bapak AKBP Imam Saputra SHMH bersama para staf, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 1 Riau, Pak Adil, Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, diwakili staf ahli bidang pemerintahan Bapak Dr. Andes Askandar, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 2 Kabupaten yang berkesempatan hadir, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek Bandar Ramil, para kepala desa, khususnya kepala desa Kundur bersama tokoh-tokoh masyarakat, sahabat-sahabat dari Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat dari Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, para santri, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah fillah, para jamaah yang mudah-mudahan hormat majelis pagi hari ini bisa menjadi wasilah agar kehidupan kita diberikan keberkahan. Terlebih bulan Rajab yang telah kita lalui lebih dari separuh, itu adalah satu dari 3 rangkaian bulan-bulan barokah. Dalam Islam dikenal ada trilogi bulan barokah. Jadi ada 3 bulan yang letaknya berurutan, yang mempunyai nilai barokah, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan puncaknya adalah bulan suci Ramadan. Kalau orang Jawa bilang bulan Rejab, bulan Ruwah, lan bulan poso. Dinamakan bulan barokah karena
semua ibadah, amal-amal kebaikan yang dilaksanakan pada bulan-bulan tersebut dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, para jamaah, tentu kita sudah akrab dengan doa yang langsung diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan suci Ramadan. Kita minta agar diberikan panjang usia sampai ke bulan Ramadan. Kita minta kepada Allah agar hidup kita dikaruniai barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Barokah itu sering diartikan ziyadatul khair ba'dal khair, selalu dan selalu bertambahnya kebaikan. Orang yang mendapatkan barokah, hidupnya pasti stabil sekaligus dinamis, mengarah ke kehidupan yang lebih baik. Sehingga ada ungkapan, hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi para pecinta barokah, para perindu barokah, para penggila barokah, orang-orang yang menginginkan barokah, itu dalam hidupnya pantang untuk berprinsip aku masih seperti yang dulu, gak ada perubahan, gak ada perbaikan, aku begini, engkau begitu, sama saja. Kata orang Jawa, sami mawon, bokonge mbakmi dinto. Kehidupan yang barokah itu tandanya makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, makin tua makin mulia. Nah, ringkes-ringkes saja bicara soal barokah, kehidupan yang selalu mengarah lebih baik. Ada bahasa perbincangan di tengah-tengah masyarakat kita, kalau barokah itu lebih akrab dengan kaum perempuan, lebih akrab dengan kaum wanita, disebut juga kaum hawa. Kenapa disebut kaum hawa? Karena memang wanita itu memencutkan laki-laki. Memencutkan itu memencutkan laki-laki. Kalau melihat wanita apalagi cantik, pertama pasti kaget, hah? Lantas dia kagum, terpesona, wah, makanya dinamakan kaum wah. Lebih akrab dengan barokah, menginginkan keadaan yang selalu lebih baik sejalan dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia. Kalau laki-laki lebih bangga jika punya prinsip istiqomah, merasa gagah laki-laki itu kalau bisa istiqomah. Istiqomah itu artinya bukan istri 3 dikontrakin rumah, tapi teguh, tetap, dan tidak berubah. Beda memang keinginan laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki cenderung istiqomah, tetap, tidak berubah. Kalau perempuan keinginannya selalu lebih baik, barokah. Perempuan usia masih di bawah 20 tahun, itu yang diinginkan adalah laki-laki tampan. Sing jembure sih gak laku. Siapapun anak perempuan yang usia masih di bawah 20 tahun pasti menginginkan laki-laki tampan, sehingga dia ngefansnya sama yang tampan-tampan itu, kayak Dilan, Aliando, artis-artis Korea, ya minimal Anwar Zahid, minimal. Nanti perempuan kalau usia udah di atas 30 tahun, keinginannya berubah, lebih baik.
tidak menginginkan laki-laki tampan, tapi menginginkan laki-laki mapan. Karena udah nikah, udah punya anak, dituntut macam-macam kebutuhan, sehingga nggak lagi menginginkan laki-laki tampan, tapi yang diinginkan adalah laki-laki mapan. Ini optimisme bagi mereka yang tidak dikaruniai ketampanan. Kan bisa mengejar ketinggalan. Memang tampan itu bisa kalah oleh mapan. Ketampanan bisa dikalahkan dengan kemapanan. Tampan tapi nggak punya duit, ganteng neng gak gablek duit, yuk kepiur. Kayak HP nggak ada sinyal, baterainya ngedrop, guyu gak iso, ngomong gak cetok, ngomong. Memang gak ono sing dicetakno. Gak begitu tampan, tapi kaya, duitnya akeh. Ya padang jinglang, guyu bior, ngomong yuk bawater. Nah, nanti perempuan kalau usia udah di atas 40 tahun, harapan dan keinginannya berubah lagi, lebih baik lagi. Selalu ingin barokah perempuan itu. Di atas 40 tahun yang diinginkan bukan laki-laki tampan, bukan laki-laki mapan, tapi laki-laki yang punya jabatan dan kedudukan. Maka suami sering dimotivasi, bahkan kadang-kadang diprovokasi agar berprestasi, karena dia ingin laki-laki yang punya jabatan dan kedudukan, baik jabatan agama, jabatan formal maupun non formal. Perempuan di atas usia 40 tahun itu bangga kalau suaminya jadi pejabat, bangga kalau suaminya jadi ustadz, jadi tokoh masyarakat, jadi wakil rakyat, minimal jadi kepala daerah tingkat 7, ketua RT. Nah kan kalau kepala daerah tingkat 1 gubernur, tingkat 2 bupati, tingkat 7 ketua RT. Wanita akan merasa bangga kalau suaminya termasuk salah satu dari 3 tokoh yang selalu disebut di forum-forum resmi. Siapa 3 tokoh yang selalu disebut di forum resmi? Mulai MC, panitia, kepala desa, camat, bupati, gubernur, menteri, presiden, pasti selalu nyebut 3 tokoh. 1, para alim, para ulama. 2, para sesepuh dan bini sepuh. 3, para pejabat dan tokoh masyarakat. Nah, kalau suaminya disebut, perempuan tuh bangga, bojoku katut, ambil jentik. Dan setiap event resmi pasti nyebut 3 tokoh itu. Mulai MC ya, MC itu singkatannya modal cocok. Nah iya, Master of Ceremonial. Itu bahasa Inggrisnya modal cocok. Panitia semua pasti nyebut ini, apalagi kalau di Jawa, luar biasa. 3 tokoh ini disebut para alim, para ulama, ingkang rinten dalu tansah sumanding pustaka suci wahyuning ilahi, ingkang dados kiblating panembah, para sesepuh lan bini sepuh, aji sepuh saha kasepuhan ingkang kono ing pamawas tur lebda ing pitutur, para pangemban praja satriyaning nagari, ingkang dados songsong agunging kawula dasih. Paham mboten? Blas? La haula wala quwwata. Padahal ini mayoritas Jawa, nggih. Nek kok gak paham, berarti wong Jawa ngeranti kene iki wis akeh sing berubah dadi gibas nggih. Nek sing lemu kae tawa. Para gibas-gibas sekalian yang nah ini kalau saya ungkap, bahasa Jawa itu ada yang adiluhung, namanya kromo inggil. Itu simbol kesopanan. Yang sopan ngomong itu pakai kromo inggil. Jadi kalau istri ya garwa kromo inggilnya, kalau anak kromo inggilnya ya putra. Tapi memang sulit. Sing penak ngoko, anak bojo ngono. Makanya orang sekarang itu meninggalkan kesopanan, hanya nyari enaknya saja. Harusnya yang sopan garwa putra, di garwa rumiyin nembe kagungan putra, itu sopan. Tapi yang enak anak bojo. Jadi nggawe anak dhisik lagi
sekarang cenderung begitu. Udah ya, perempuan nanti kalau usia udah di atas 50 tahun keinginannya berubah lagi, lebih baik lagi, selalu ingin barokah. Di atas 50 tahun yang diinginkan perempuan bukan laki-laki tampan, bukan laki-laki mapan, bukan yang punya jabatan dan kedudukan, tapi yang diinginkan adalah laki-laki yang punya kesetiaan. Langil loh, gawe kata-kata an kabeh ini. Tampan, mapan, jabatan, kedudukan, kesetiaan. Ini gak gampang, makanya larang. Nah kalau ceramah dalil diuraikan, ayat dijelaskan, hadis diterangkan, banyak yang bisa. Larang. Kenapa? Perempuan kalau usia udah di atas 50 tahun kok menginginkan laki-laki yang punya kesetiaan? Karena mohon maaf ibu-ibu, perempuan di atas usia 50 tahun secara biologis sudah banyak mengalami penurunan. Kekuatan fisik sudah jauh berkurang, onderdil wis mulai ngelopro, baut-baute wis akeh sing kendu, pipi wis kempong, gigi ompong, dodo wis karek tengeret tok, ngelembreng. Meskipun pakai BH yang harganya paling mahal, paling bagus, ya tetep ae ngrosot. Jadi loh, ana sing digrayangi. Rosok. Ya mohon maaf. Jadi dia merasa cemas, khawatir ditinggalkan. Jangan-jangan suaminya nyari ganti, jangan-jangan suaminya nambah lagi. Karena emang sadar perempuan di atas usia 50 tahun. Coba kalau lagi di kamar berdua sama suami, sing lanang cek mantuk-mantuk, sing wedok wis gedhe-gedhe. Suami masuk kamar, ayo, arep apa? Towek kakan pola. Ora usah. Wong lanang digetak ngono kuwi mengkeret. Lah sing lanang panggah ngeyel, biasanya perempuan pasang pengaman. Blonyoan minyak kayu putih. Minyak kayu putih masih belum ampuh. Nah, tambah remason. Sing lanang panggah ngeyel ae 3 in 1 labur pagoda. Cek kurang mandi ya senjata pamungkas parutno brambang. Kenek parutan brambang suami balik nyanyi putuslah harapanku. Akhirnya suami masuk kelompok tilawah, bukan tilawatil Quran tapi tilawah, tidur di lantai bawah. Ya nggak kebagian kasur, disingkur, disikut, disempar, ya keluar kamar terpaksa nonton TV, tilawah, tidur di lantai bawah. Maunya nonton TV malah ditonton TV. Orangnya udah tidur, TV-nya masih. Nah, bapak-bapak ada nggak yang udah ngalami nasib kayak gitu? Angkat tangan. Kayak kita yang merenung kayak wis. Dele kok lenger-lenger. Aku yo wis ngono kuwi. Nah perempuan nanti kalau usia udah di atas 60 tahun keinginannya berubah lagi, lebih baik lagi, ingin barokah. Yang diinginkan perempuan usia di atas 60 tahun itu bukan laki-laki tampan, bukan laki-laki mapan, bukan yang punya jabatan, kedudukan, bukan sekedar yang punya kesetiaan, tapi yang diinginkan adalah laki-laki yang punya kesolehan dan ketakwaan. Udah agak cerewet, sering ngingetin suaminya untuk rajin ibadah. Kalau bangun malam nggak sekedar kencing kayak selama ini, lek tangi turu kan bengi ngono kan cuma nguyuh tok, nggih. Bar nguyuh terus turu maneh, berarti wong kene gak usum cewek. Gila nih. Ayu-ayu kepet. Nah, bar nguyuh langsung turu maneh. Berarti gak cewek, apa karena banyumu sing banyu kaya wong uyuh hanyang-hanyangan. Halo. Jadi kalau bangun malam bukan sekedar kencing, nanti suami diajak
qiyamul lail, diajak tahajud, disemangati ibadah, nanti sholat subuh bareng berjamaah. Monggo monggo silakan, monggo nggih ya, jelas wong penting. Soalnya teko keri munggah panggung mesti wong penting. Ane wong gak penting tak kondisi gosong nono kok. Sing tepuk tangannya jelas kere kabeh. Karepe pengen munggah panggung tapi gak mampu. Monggo Pak Adil. Pak, iya Pak. Ketua Dewan, Ketua DPRD tingkat 2 Kabupaten Kepulauan Meranti. Monggo Pak Adil. Monggo. Pak Somo. Pak Fauzi, Pak Adil sing iki. Biasanya nek pengen gampang ngeling ku carane nyangoni. Gampang ngeling. Nek gak nyangoni ya lali. Kaya Mas Adil ini kan gak nyangoni aku. Lali ya. Sok mana jelas lali. Karena terima ngejak mangan ya akeh tunggale. Mangan. Biar terkenang ini biasanya nyangoni. Saya biasanya mohon maaf ya kalau lagi safari dakwah kemana-mana ketemu pejabat-pejabat ya alhamdulillah rata-rata yang nyangoni kini ya sing urung udah ya entah belum entah gimana mana polisi kan juga melatih loro ini nyangoni biasanya ya akeh biasa. Kalau kayak gitu insya Allah nggak lama melatihnya langsung 3 langsung kombes biasanya nggak lama langsung promosi wes biasanya gitu biasanya ini gak nyamani yang mundur bisa kena kasus sekarang izin ya matanya ini gara-gara orang teko keri manggon panggung aku no izin no. Acur ya wes. Memang kerjaanku yang ini. Aku bolone wong ngono-ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf memang perempuan itu kan ada ukuran, ibu nggak boleh tersinggung Bu ya. Mohon maaf, ada ukurannya memang. Berat badan perempuan aja ada ukurannya. Perempuan kalau berat badannya antara 20 sampai 30 kg itu namanya gizi buruk. Nah, kalau berat badan perempuan antara 30 sampai 40 kg kurang gizi, 40 sampai 50 kg kuru, 50 sampai 60 kg itu berat badan perempuan yang ideal. Seneng nih, udah sama gedine yes. Lah iku yo 60 sampai 70 kg lemu. Nah, kalau berat badan perempuan antara 70 sampai 80 kg baheno. 80 sampai 90 kg montok. 90 sampai 100 kg zemok. Nah, kalau berat badan perempuan kok 100 kg ke atas, nah itu gapura kecamatan. Beda batasnya. Makanya kalau masih muda, ayo kayak gini, jangan kemayu. Kalau orang Jawa Tengah bilang ojo kentir. Masih muda, nyeneng wong, mencut wong. Begitu tua, medeni wong. Perempuan itu perjalanannya di bawah 20 tahun itu memang ya jadi rebutan. Kayak bola yang dipakai main sepak bola itu, satu bola direbut 22 orang. Wah, dorong-dorongan, tendang-tendangan, golong-golong. Masih di bawah 20 tahun. Nanti perempuan di atas 25 tahun berubah jadi bola voli yang rebut tinggal 12 orang. Di atas 30 tahun berubah lagi jadi bola pingpong yang rebut tinggal 2 orang. Mentok 4 kalau mainnya double. Nah, di atas 35 tahun berubah jadi bal golek. Tinggal 1 orang itu ditempar, lepas jauh dia arif, diarte orang ngurus, golek bal meneh.
Nah, kalau laki-laki itu istiqomah, tetap dan tidak berubah. Di bawah 20 tahun yang diinginkan laki-laki adalah perempuan yang muda dan cantik. Betul? Laki-laki di atas 30 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik. Gak berubah, tetap istiqomah. Di atas 40 tahun yang diinginkan laki-laki adalah perempuan yang muda dan cantik. Gak pernah berubah laki-laki. Di atas 50 tahun yang diinginkan sama, perempuan yang muda dan cantik. Era usah guyu golep kok guyu. Di atas 60 tahun nggak berubah, di atas 70 tahun nggak berubah, itu laki-laki. Makanya kalau udah sama-sama tua, cara jalannya ada beda. Nah, laki-laki tua meskipun tua, laki-laki kalau jalan lihat, jadi manggut, senduk. Itu artinya kan, Tapi perempuan tua cara jalannya kan back up. Back up artinya beda. Nah, untuk mendapatkan barokah, halo. Hari ini kita berada di halaman Masjid Desa Kundur. Ayo kita ambil nilai hikmahnya, bahwa memang perjalanan Isra Mi'raj itu kan dari masjid ke masjid. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi minal masjid ilal masjid, perjalanan dari masjid ke masjid. Bentar ya, ini secara politis kesuksesan dakwah Islamiyah di Nusantara yang dirintis oleh para aulia. Berarti gatekno aku ngomong. Dilanjut apa enggak ya? Ibu tolong fokus konsentrasi Bu ya. Kelihatannya masih banyak yang terpesona memandang wajah saya. Enggak apane. Malah dek ini bayang, andaikan aku jadi istrinya. Enggak oleh. Enggak tenang kok, enggak usah takut, Saya enggak akan nikah lagi sama ibu. Nah, kalaupun nikah lagi enggak sama ibu. Enggak. Saya udah enggak sama ibu gitu. Saya udah janji sama istri saya. Nggak akan menyakiti kecuali takdir menentukan. Udah, ini sensitif sekali ya kalau ngomong soal poligami, sensitif, apalagi di hadapan ibu-ibu. Ya Bapak, jangan pernah membicarakan poligami di hadapan ibu-ibu, karena memang poligami bukan untuk dibicarakan Pak, tapi untuk dilaksanakan. Jadi ini Allahumma sholli ala Muhammad. Coba diri TNI ya, di daerah manapun, di kota manapun, masjid yang dibangun pertama kali, masjid tua, itu letaknya selalu di belakang alun-alun. Biasanya disebut Masjid Agung. Kalau di kecamatan Masjid Raya, itu enggak? Bukan nyaut. Telat. Di belakang alun-alun, itu berarti di sebelah apanya alun-alun? Barat. Kalau di Indonesia, karena Masjid Indonesia itu menghadap ke ayu-ayu on. Udah kayak gitu. Kenapa? Gini ya, alun-alun ini kan pusat berkumpulnya komunitas masyarakat. Maka sesungguhnya alun-alun itu berasal dari bahasa Arab, al-laun. Jadi al-laun itu artinya macem, al-laun artinya macem. Jadi alun-alun, al-laun macem-macem. Sehingga di alun-alun itu yang ngumpul masyarakat yang macam-macam karakter, macam-macam etnis, macam-macam kultur. Di situ semua. Yang baik, yang jelek, ngumpulnya di alun-alun. Yang bener, yang suka salah, ngumpulnya di alun-alun. Sing pinter, sing dablek, yang ngumpulnya di alun-alun semua. Woi,
Woi. Nah, sehingga terus dibangun masjid di belakang alun-alun. Ini tujuannya sebagai laboratorium rohani. Ini paham bukan? Karena masjid itu sebagus-bagusnya tempat, kata Rasulullah, sebaik-baik tempat di dunia ini adalah masjid. Kalau sejelek-jeleknya tempat di dunia ini adalah pasar. Itu dulu, sekarang ya tambah diskotik. Iya toh, kenapa? Karena di pasar itu dulu tempatnya orang-orang yang banyak melakukan kebohongan, banyak melakukan, ya sekarang ya termasuk diskotik itu. Kalau udah masuk ke situ, dugem, ngerti dugem ya? Dugem gemeter, ajep kayak gitu. Apa ngomong pengalaman? Oh, kiai nang nang diskotik. Nak polisi mbo. Maksudnya kan razia. Kalau ada kesempatan ya razia. Teman-teman kayak polisi pangkat ndek ngono. Babin kamtip emas. Pangkatnya padha karo linmas. Kenapa masjid dibilang sebaik-baiknya tempat? Ya iya, karena orang sejelek apapun, asal mau rajin ke masjid pasti berubah jadi baik. Sebejat-bejatnya manusia, pokok dia mau rajin ke masjid berubah jadi manusia yang berakhlakul karimah. Wis tau, sak ndablek itu. Saya itu kalau diminta solusi gimana? Kenakalan remaja, degradasi moral, dekadensi moral, termasuk darurat narkoba, macam-macam. Ya termasuk berita-berita fitnah, berita-berita hoax. Kalau saya diminta solusi, ya simpel jawaban saya. Gimana? Rehabilitasi di masjid. Beres. Wong Rasulullah perjalanan suci Isra Mi'raj itu minal masjid ilal masjid. Hijrah ke Madinah, sebelum sampai Madinah singgah di satu kota namanya Kuba, bangun masjid, dan itu masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Begitu sampai ke Madinah, cari tempat yang strategis untuk bangun masjid. Memang umat Islam dengan masjid itu nggak bisa pisah. Hubungan umat Islam dengan masjid itu harus erat, kayak hubungan ikan sama air, nggak bisa pisah. Ikan yang selamat aman itu ikan yang betah tinggal di air. Umat Islam yang selamat aman ya umat Islam yang betah kerasan tinggal di masjid. Ada ikan kok nggak betah tinggal di air, itu tandanya ikan mau bahasa Inggrisnya the bongko. Bongko man. Ini apa bongko? Lha saiki lek ana wong kundur ngaku agamane Islam, kok nggak kerasan no masjid, ora betah no masjid, itu tandane wong kundur sing apik. Bongko. Berarti jiwanya mati, hatinya mati. Kalau jiwanya mati, hatinya mati, tapi jasadnya kok masih hidup, nah itu namanya batang melaku-melaku. Itu bangkai jalan-jalan. Sehingga sekali lagi, serusak apapun manusia, asal mau rajin ke masjid, sembuh. Wes toh, nakalnya anak, senakal-nakalnya anak, pokok direhab di masjid, sembuh. Termasuk anak-anak umur 64 tahun. Itu ya anak wong. Sembuh. Makanya ibu, kalau suami ibu masih maaf ya, masih nakal, nggak perlu diomelin, nggak perlu dicelaku, nggak perlu dikerawus, percuma. Emang ngomong sebelah sini nggak dengar. Laki-laki yang gablek, laki-laki yang nakal, kalau diomelin malah parah. Di samping malah parah ya,
tambah goblok bojomu. Wong lanang kadang dicelaku sing wedok goblok. Duh, Bu. Karakter laki-laki emang gitu. Kalau sering diomelin, sering dimarahi, nggak akan berubah dia, malah parah, tambah dablek. Ibu wajib percaya, tak omongin. Soalnya saya ini udah lama jadi laki-laki. Biasanya ibu kan enggak, Bu. Bu. Woi, suami kerja rugi nggak dapat duit malah diomelin. Goblok. Koncone lu untung tak mono akeh. Wis sampeyan dagang getah yang mono yang meli gak tau bakti. Malah modal tek gak balik. Goblok. Tambah lulak-luluk tambah longak-longok. Itu suka kayak gitu sih. Suami baru pulang aja udah digetah. Ndek duit ora. Kayak duit gak usah turu omah, metu maneh turu gerdu ngono. Kalau nambah kentongan. Bu, jadikan suami itu ladang pahala. Jihad terbesar bagi ibu itu adalah melayani suami dengan sebaik-baiknya. Ngerti Bu nggih? Suami pulang kerja dapat duit, nggak dapat duit, sambut dengan sikap ramah, wajah cerah, senyum indah. Suami pulang, alhamdulillah, harus bersyukur. Kenapa? Sebab kalau suami ibu lupa, bisa-bisa salah masuk rumah tetangga. Makanya begitu melihat suami sampai di jalanan depan rumah, alhamdulillah, ingon-ingon kuwes teko. Cepet bukain pintu, nggak perlu diomeli. Suami sampai di halaman biar nggak ngomel, ya pakai sholawatan lah, nyambut kedatangan suami. Sampai halaman rumah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Cepet bukain pintu. Begitu suami masuk rumah, seret, sambut lagi. Suami nggak akan marah, paling senyum, street lewat sambil ngomong dikit. Orang gila. Nah kalau suami masih ndablek, coba pakai resep saya, pegang tangannya, cek, seret ke masjid, ikat di tiang masjid. Udah nggak ikut sholat nggak apa-apa, biarin aja di situ. Ntar kalau lagi ada adzan, masyarakat datang mau sholat jamaah, dia kan malu, mesti minta dilepasin, untek. Dilepasin mau langsung pulang, malu. Pasti ya ikut wudhu, ikut sholat, walaupun terpaksa. Nanti lama-lama kan terbiasa. Wuih. Maka jangan pernah tinggalkan masjid, terutama di waktu subuh. Kenapa harus subuh? Masjid pusat keberkahan. Subuh awal dari hari yang akan kita jalani. Kalau mengawali hari dengan melangkah ke masjid, yang itu adalah pusat keberkahan, maka langkah-langkah hidup kita berikutnya pasti akan penuh keberkahan. Amin Allahumma. Berikutnya, subuh itu diantara sholat fardu 5 yang terberat pelaksanaannya. Betul? Emang kondisi masjid kalau lagi subuh di mana-mana sangat memprihatinkan. Kebanyakan masjid-masjid kita itu kalau lagi subuh lebih banyak tiangnya daripada manusianya. Jadi agak cagak timbang wongnya. Kadang tiangnya itu 47, tapi orangnya yang jamaah cuma 3. Wong telu sing siji watuk, sing siji mengi, sing siji mencret. Jadi kalau subuh masjid itu sini wong remek tok. Gak usah guyu masjidmu yang ngono. Ya Allah. Woi. Nah kalau sholat subuh yang berat aja mau mengerjakan di masjid dan berjamaah, insya Allah nanti sholat-sholat yang lain enteng, gitu loh. Nah sekarang banyak yang nakal, sholat fardu aja nggak lengkap, harusnya sehari 5 kali dijadiin 5 hari sekali. Jadi ropol sholli fardu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Jadi ntar takbiratul ihramnya langsung double 5. Allahu akbar bar. Rukuk langsung 5 kali. Intul jendit.
model apa? Ya, makanya azan subuh itu beda dengan azan-azan yang lain. Satu, disunahkan 2 kali. Azan pertama itu ngasih kesempatan kita untuk qiyamul lail. Ada beberapa daerah yang menerapkan azan subuh 2 kali. Azan pertama itu kasih kesempatan ke kita untuk qiyamul lail, barangkali belum sholat malam, begitu dengar azan kan kaget, subuh, ternyata masih jam 3, oh qiyamul lail dulu. Azan kedua, panggilan untuk sholat berjamaah. Perlu diketahui, azan itu bukan tanda masuk waktu sholat. Di kitab fikih manapun nggak ada tanda masuk waktu sholat kok azan itu nggak ada. Nah, tanda masuk waktu sholat ya perjalanan waktu, namanya tanda waktu kok. Kok nggak paham gitu. Azan itu panggilan untuk sholat berjamaah. Misalnya masyarakat Kundur sini ada tradisi jamaah sholat isya jam setengah 12 malam, ya nggak apa-apa azan isya jam setengah 12 malam, gitu loh. Dan untuk azan subuh beda, ada kalimat khususnya, as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Berarti orang baik lebih banyak sholatnya daripada tidurnya. Kalau banyakkan tidurnya daripada sholatnya, ya bukan orang baik. Itu aja kalau di Makkah, Madinah, di HP-HP itu sekarang banyak tuh cara pengumandangan azannya itu kan as-sholat panjang, naumnya pendek. Itu isyarat bahwa sholatnya panjang, tidurnya pendek, sholatnya lama, tidurnya sebentar. Itu biasanya as-sholatu khairum minan naum. Anak sing rasanya enak suaranya, gak enak juga laris. Jadi sholatnya panjang, naumnya pendek, berarti kan sholatnya panjang, tidurnya pendek, sholatnya lama, tidurnya sebentar. Wong itu kalau diartikan kan gini, sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah kalau kuntur gak gitu ya azan, apalagi yang azan udah bau kuburan. Kebalik, sholatnya yang pendek, nyaumnya yang kepanjangan. As-sholatu khairum minan naum. Ditutup waktu. Itu artinya kan sholat itu lebih baik daripada tidur. Akhirnya sing krungu yo kelon maneh. Ini untuk membangun spiritual masyarakat, sehingga di belakang alun-alun yang merupakan tempat komunitas masyarakat dibangun masjid sebagai laboratorium rohani. Coba di kabupaten manapun seperti itu. Ya Allah, kayak dilanjut apa enggak ini? Letaknya mesti gitu loh. Nah, nanti di sebelah masjid, dekatnya masjid, pendopo kabupaten. Mesti nggak jauh dari Masjid Agung. Ini sesungguhnya politik ya. Sebelah masjid, dekat dengan masjid itu pendopo kabupaten. Masjid simbol agama, pendopo kabupaten simbol pemerintah. Masjid simbol ulama, pendopo kabupaten simbol umaro. Masjid ya simbolnya kiai, pendopo kabupaten simbolnya pejabat. Maka pendopo kabupaten jangan jauh-jauh letaknya dari masjid. Artinya umaro jangan jauh-jauh dari ulama. Pejabat jangan jauh-jauh dari kiai. Kalau kepingin jadi pejabat yang benar, yang baik, manfaat dan barokah. Rumah pejabat-pejabat ini dan kena kafe nggak begini aku. Oh tapi gak enak, hidupnya sana gak enak. Izin
lebih enak hadap sini. Nah, kenapa ya kok beda banget di mata ya? Kalau saya hadap sini tuh terang gitu ya, kelihatan terang gitu. Tapi ketika noleh sini sebentar aja belereng. Beda. Makanya betul yang dikatakan Sayyidina Ali, yang bisa menyegarkan dan menyehatkan mata itu ada 3. Satu, memandang penghijauan. Jadi memandang penghijauan ini penting untuk kesehatan mata. Yang kedua, memandang air jernih yang mengalir. Yang ketiga, memandang perempuan cantik. Makanya laki-laki kalau punya istri jelek itu gampang loro belek. Mana beselek, cerewet gitu sampe kubur ae le. Kalau nggak gitu tukar tambah, lumayan oleh pedet cilik-cilik, ngon-ngonannya gampang. Jadi gini ya, pendopo kabupaten nggak boleh jauh-jauh letaknya dari masjid. Umaro ini harus sinkron dengan ulama, harus sinergi dengan ulama. Paham boleh? Aku yang dikit-dikit nambah wawasan kebangsaan sampean. Iki ayo paham, tegak nemen oone. Wis omahmu nggonmu pulau terpencil. Wis sampeyan kiamat dhisik dhewe meranti ya. Potongane ngono potongane. Kiamat itu nanti kan gitu model. Jadi pulau sing cilik-cilik itu entek itu saya. Nah, aku gak nakut-nakutin enggak. Iya, jadi pulau yang kecil-kecil itu yang dihancurkan. Nek Jawa eri. Bapak ngomong bisa dulu. Makasih. Umaro itu harus sinergi dengan ulama, harus nyambung, harus connect. Pejabat jangan jauh-jauh dari kiai, dari ulama. Kalau ingin jadi pejabat yang baik, benar, manfaat dan barokah. Ini nggak boleh pisah, harus sinkron, harus sama-sama baik. Sehingga artinya begini, mohon maaf ya, mohon maaf banget. Kalau ada kiai di satu daerah situ yang hidupnya miskin, yang pertama dan terbesar menanggung dosanya adalah ya pejabat-pejabat ini. Keras semua, ketakwaan cari duit. Terus yang ngajar masyarakat siapa? Yang mendidik agama anak-anaknya masyarakat siapa? Kalau nggak para ulama, para kiai. Sementara ulama dan kiainya sibuk kerja cari duit. Masyarakat yo goblok kabeh akhirnya. Lagi sekarang kan lagi, mohon maaf izin komandan ya, ada kiai, ada ulama, ada ustadz, ada guru ngajar keras sedikit ke santri, ke murid, orang tuanya nggak terima, lapor ke polisi, pelanggaran HAM, dikit-dikit pelanggaran HAM. Ini bedanya. Kalau dulu anaknya, mohon maaf, dicewer sama gurunya, bahkan kadang-kadang dipukul pakai rotan loh. Orang tuanya malah terima kasih loh, kiainya didatangi, makasih kiai, anak saya diajar etika, diajar akhlak. Sekarang enggak, dicewer dikit penganiayaan, pelanggaran. Ini kalau saya sudah nggak bisa nahan kesabaran, ini ulama, kiai, ustadz Indonesia tak ajak demo. Bawa pamflet, banner, spanduk, baliho gede-gedean, tulisannya sederhana, anakmu pulangan dewe-dewe. Makanya ya tolong ya pihak kepolisian, kalau ada laporan-laporan kayak gitu ya dipertimbangkan dengan matang. Ya hukum tetap, supremasi hukum tetap harus dijalankan, tapi ya dipertimbangkan dengan matang. Jangan terlalu memihak kepada orang tua atau wali murid yang terkesan dolim kayak gitu.
orang bayar. Mestinya itu kewajiban orang tua. Untung para ustadz, para guru mau ngajar. Itu harus dipertimbangkan. Jangan karena wali muridnya kaya terus dibenyamin. Rata-rata ustadz kiai yang melarat ngono kuwi. Kemana yang mulang TPQ madrasah, ya Allah, kiai lodo-lodo. Saking kurune urusan gas-gas. Ngempet. Makanya saya ulang, kalau ada ulama, kiai, ustadz yang hidupnya miskin, ini para pejabat ini yang nanggung dosa. Tidak memperhatikan kesejahteraannya. Yang nggak terima, yang marah, silakan tinggalkan tempat ini sekarang. Apalagi di sini ada yang punya program PK. Tadi malam saya singgung, singkatannya program keburu habis. Nah, itu toh biasanya dimanfaatkan oleh para kandidat, para calon-calon kepala daerah, calon-calon legislatif, dimanfaatkan toh. Untung yang pegang orangnya bener. Coba bukan Pak Halim ya Tidol. Aku duwe swara sakmene. Ngono. Ya engko nek ngono wong aku ya ora ora. Sebaliknya, kalau ada pejabat yang zalim, tidak adil, korup macam-macam, maka yang nanggung dosanya adalah ulama-ulama setempat. Kenapa? Lah kok nggak bisa nasihati pejabat atau ulama model apa? Kok nggak berani nasihatin pejabatnya? Kok nggak berani meluruskan pejabatnya? Dosa. Lah karena pertimbangan ulama, ketika ada pejabat di satu daerah itu yang melakukan kezaliman, termasuk korup, ulama nanggung dosa, maka mohon maaf, pejabat kalau lagi dinasihatin, ditegur sama ulama, nggak boleh marah. Ulama akan menjalankan tugas. Kok akhirnya ulama itu didiskriminalisasi. Makanya sekarang ada kriminalisasi ulama macam-macam. Istilahnya saya tidak karu-karuan kayak gitu. Enggak, itu berita yang dibesar-besarkan. Apa kriminalisasi ulama macam-macam, mengkriminalkan ulama. Timbangannya mau ulama kan kriminal. Ya kan bener. Ya kalau ulamanya bener ya nggak mungkin lah ada kriminalisasi, nggak mungkin. Pasti ada masalah. Betul kan? Betul yang nggak ngawur. Badan intelijen ini kerja keras. Anggap kue barang mau diselidiki. Yang menoreh karet itu digerok orang. Makanya mungkin ini wajahnya molor-molor. Ada karet. Jadi kalau sini istilahnya noreh ya, kalau daerah Jawa sana nyadap, tukang sadap. Jadi ini WTS kabeh, wanita tukang sadap. Kalau WTS beneran itu kan wadah titip senjata. Kata orang-orang itu PSK, perempuan suka telon. Malah ada yang bilang pelacur, sembeli alat mancur. Kalau Jawa Timuran sana disebut I love you. Bukan I love you, I love you. Jadi mari dilapi tinggal belayu. Duh, menang loh. Kenapa? Ini politik ya, waktu-waktunya ada cukup nanti. Menang loh, ramai nyangoni cerewet. Masjid dengan pendopo kabupaten nggak boleh jauh. Pendopo kabupaten nggak boleh jauh-jauh dari masjid. Ulama nggak boleh jauh-jauh, umaro nggak boleh jauh-jauh dari ulama, kiai dan pejabat ini harus sinkron, kudu connect. Nah, Rasulullah bersabda, ad-dinu wal mulku tau aman. Kok mantuk-mantuk ini ngerti artinya? Hah? Kok manggut-manggut udah ngerti artinya? Belum ngerti udah gini-gini. Bingung no penceramah. Penceramah ini sampai memandang rata semua jamaah, sebelah sini, belakang sana, rata dipandang, diperhatikan. Itu bukan tanpa maksud. Kayak saya jalan ke sini, memperhatikan semua jamaah tanpa ada yang terlewatkan. Ini ada maksud, terkandung maksud. Yo karung boleh-boleh.
pikiranmu lah ngono. Golek opo? Itu loh. Golek materi. Kan materi itu ada yang dadakan istilahnya. Apa ya? Kondisi masyarakat sini tuh kayak gini. Oh ini perlu dikasih materi yang kayak gini. Yang paling sulit itu ceramah. Makanya ya pengen murah ketua RT-mu kon ceramah. Wah. Kamu lo urun. Coba ketua RT yang ceramah. Kepala desa 5 menit sendiri. Jadi uang kepala desa. Baru 5 menit itu mulai panik ketua RT. Gue pikir pegang mic ini gak ada resepnya, gak ada ilmu ini. Menguasai audien macam-macam, kesiapan mental zahir batin. Apa mana ngadepi wong resek itu. Ini gak digandein dasar. Sesungguhnya antara agama dengan pemerintahan itu ibarat dua saudara kembar, gak bisa dipisah. Imam Ghazali menyatakan ad-dinu usun wal mulku harisun. Ngomongi wong sing IQ-ne rendah memang butuh kesabaran ekstra. Agama ini pokok, tapi agama nggak akan bisa berkembang dengan baik, nggak akan bisa syiar tanpa ditopang oleh aturan yang tepat dan akurat. Nah, yang mengatur itu pemerintah. Sekarang gimana menjalankan agama kalau kondisi pemerintahannya nggak bener? Orang diperintah mengeluarkan zakat, infak, macam-macam, tapi nggak ada yang ngatur. Orang disuruh berakhlakul karimah, tapi sementara kondisi pemerintahannya kacau. Gimana mau mempraktekkan akhlakul karimah? Paham? Paham? Gak pahamnya wis ngomong paham aku dan seneng. Minimal kan menyenangkan saya. Nah sudah, biar nggak terlalu bertele-tele. Setelah masjid, pendopo kabupaten, maka berikutnya kantor pengadilan. Ini juga nggak akan jauh dari situ. Saya mesti curiga, tak ada itu sampai. Coba parah, taruh rupamu. Berarti antara agama dengan pemerintahan ini harus berjalan dengan adil. Kalau bahasa sekarang harus berkeadilan. Ya, saya sih dikasih tahu orang-orang yang pinter ya, pinter beneran. Ulama beneran. Bukan sekedar pinter, tapi juga syaratnya ulama itu bukan hanya pinter ya, mohon maaf. Jadi harus ada syarat amilun bi ilmi, waqifun bi sya'ni, basyirun bi ahli zamani. Anak ngono. Tak paham ya. Jadi standarnya bukan hanya pinter saja. Kalau standar ulama itu yang pinter, yang berwawasan luas, mohon maaf, yang paling layak disebut ulama berarti Syekh Google radhiyallahu anhu. Kalau hanya sekedar pinter dan berwawasan luas, berarti sing layak disebut ulama yang Syekh Google ini. Gue takoni opo ya iso jawab. Maka standarnya ada amilun bi ilmi, mengamalkan ilmunya, satunya kata dan perbuatan. Ilmunya diamalkan, amalnya berdasarkan ilmu. Jadi kalau orang Jawa bilang ilmune diamalke, amale diilmuni. Tidak ada ilmu yang tidak diamalkan, tidak ada amal yang tidak didasari dengan ilmu. Kalau lebih dulu ilmunya ditindaklanjuti dengan amal, kalau lebih dulu amalnya dicarikan dasar keilmuannya. Itu satu, ulama. Woi. Maka jangan terpengaruh dulu dengan ucapannya, tapi lihat haliyahnya. Rasulullah itu uswatun hasanah, bukan sekedar mau indah hasanahnya.
Ini yang biasanya suka ngefans, suka terpikat, ada yang ngomong kayak gini terus ngefans, seneng, wah itu dianggap guru besar, ulama besar, sampai melupakan, mohon maaf, orang yang ngajar tentang dasar-dasar agama pertama kali. Gara-gara ngefans karo sing nonggone YouTube sing beredar ngono-ngono iku. Sampai sing ngajar sampai yang tentang wudu, yang mengajarkan dasar-dasar agama, tentang sholat, tentang toharoh sering dilupakan, bahkan diremehkan. Biyen guruku, biyen. Soalnya saya wis duwe sing dianggap guru besar. Padahal yo paham orang maksud guru kayak aku ngomong. Ini kuale betul, kuale. Terus. Waqifun ala sya'ni basirun bi ahli zamani. Jadi bukan hanya intellectual question, intellectual leader, tapi harus menguasai emotional question. Ngerti blok? Kode ambil aku berarti. Ngerti kondisinya umat, ngerti kondisinya masyarakat, sehingga jadi ulama di kota dengan jadi ulama di desa itu beda. Kiai kota sama kiai desa itu beda. Karena apa? Ya yang dihadapi masyarakatnya beda. Kalau di desa paling menghadapi pertanyaan masyarakat, kiai zakatnya padi itu berapa? Kiai bagaimana hukumnya selamatan 7 hari 40 hari kematian? Kiai bagaimana sholat subuh itu pakai kunut apa enggak? Memang yang dihadapi masyarakat desa, pertanyaannya seperti itu. Beda nanti kalau masyarakat kota yang dihadapi, oh pertanyaannya lebih modern. Kiai bagaimana hukumnya nikah lewat internet? Aku pernah ditanya itu tak jawab, bukan masalah. Berarti boleh? Tak masalah. Cuma karena nikahnya lewat internet ya, jimatnya juga lewat internet. Caranya gimana? Nyungkuh gue bluetooth gue. Download. Ya Allah, ya Allah. Makanya ya, woi, ulama itu ngerti kondisinya masyarakat, ngerti kondisinya umat. Kayak satu contoh saja, gak kakek, Sunan Kudus, Raden Sayyid Ja'far Shadiq yang memperjuangkan Islam di daerah Kudus. Di Kudus sana, kultur masyarakatnya yang waktu itu masih beragama Hindu, itu sangat-sangat memuliakan, bahkan mendewa-dewakan binatang yang namanya sapi. Dalam agama Hindu masyarakat Kudus waktu itu, jadi sapi itu termasuk al-mukarram. Al-mukarram. Sampai sekarang di India juga gitu kok. Di India itu ya lagi naik mobil, terus ada sapi yang apa ya? Bukan melintas, lagi tidur. Sapi yang tidur. Geru bahasa Indonesia apa? Mendekam. Malah ngeres nih mendekam. Pokoknya anak sapi geru no tengah dalan. Ini mobil berhenti, nggak mau ganggu sapi yang lagi istirahat, yang lagi tidur. Jadi ditunggu sampai sapi itu bangun. Di India masih kayak gitu. Jadi sapi betul-betul al-mukarram. Nah di Kudus, sementara orang Islam ketika Idul Adha beribadah korban dengan menyembelih sapi, masyarakatnya tersinggung. Asem wong Islam. Dewa kudu tekno. Masa dewa kudu dihabisin? Sehingga Sunan Kudus bikin kebijakan untuk korban bagi umat Islam Kudus tidak boleh menyembelih sapi, diganti kerbau. Boleh menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Tahu kalau menurut Imam Samudra. Loh, sebegitunya dalam menghargai tradisi yang ada di masyarakat, sehingga kalau sekarang ada namanya Islam Nusantara, itu Islam yang memang paling pas, paling cocok dengan kondisi masyarakat Nusantara. Satu, tidak menyimpang dari syariah, akidah dan akhlak sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh kira berarti aku kurang. Dua, bisa berpadu dengan
adat masyarakat sekitar sepanjang itu tidak melanggar syariat dan tidak nyimpang dari akidah. Yang kurang baik diperbaiki, diislamisasi sepanjang bisa. Kalau nggak bisa baru ditinggalkan. Dan yang ketiga, mengikuti perkembangan. Cirinya kan itu. Nah ini harus berkeadilan. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ulama, umaro, hukama, masjid, pendopo kabupaten, kantor, pengadilan. Paham pun atau ngomong bisa ngomong ini. Ya sekali-kali ngaji ini serius ngono lho Bu. Aku kerasa disindir karo Askandar. Aja mek humor tok, aja mek lucune tok. Tapi insya Allah humor saya itu kalau direnungi ada nilai hikmahnya. Disisipkan memasukkan ilmu melalui nuansa-nuansa humor biar lebih mudah dipahami. Ya, karena zaman now ceramah itu kalau murni metenteng pasti ditinggalkan jamaah. Kayak ini misalnya terlalu serius, boleh ini dilisin tadi, dilisin karena separuh bono gak. Tapi humornya ya humor yang ilmiah, artinya yang mengandung nilai-nilai keilmuan dan ada hikmahnya. Kalau sekedar humor ya nggak usah undang kiai, pelawak, undangan. Woi, woi. Gini, adil bukan hanya untuk umat Islam saja, bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi untuk semuanya. Coba bapak-bapak terutama kalau lagi sholat Jumat itu biasa dibaca oleh khotib di akhir khutbah itu kan biasanya ada innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas hukumu bil adl. Biasanya terus ditutup innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Ngoten nggih? Nggih apa waya khutbah turu. Jadi wa idza hakamtum bainan nas, ketika menerapkan hukum di kalangan manusia, jadi bukan bainal muslimin, bukan hanya untuk orang-orang Islam saja, tapi bainan nas, untuk sekalian manusia harus adil. Jadi umat Islam prinsipnya begitu, kepada sesama umat Islam harus adil, kepada yang tidak beragama Islam harus juga adil. Jadi kepada yang beragama Kristen harus adil, kepada yang beragama Katolik harus adil, kepada yang beragama Hindu harus adil, kepada yang beragama Buddha kita juga harus adil, kepada yang beragama Konghucu kita juga harus adil. Ini yang pas di Indonesia, itu yang pas itu ya Ahlussunnah wal Jamaah. Iya dong, ada pemahaman sama yang pas nih kok angel men. Woi, woi, dilanjut betul. Dan sehingga kalau sudah masjid, pendopo kabupaten, kantor pengadilan, ulama, umaro, hukama, ini sinkron. Nanti kayak yang disemboyankan para orang tua kita, dua semboyan toto, titi, tentrem, kerto, kok kertosono. Kertoraharjo. Toto, pemerintah harus toto, betul-betul tertata dengan baik. Titi, menjalankan agama harus titi, nggak sembarangan, nggak awur-awuran. Nah kalau pemerintahan toto, masyarakatnya, agamanya titi, kemudian berkeadilan, maka akan terjadilah tentrem. Kalau sudah tentrem, akhirnya mak pejudut. Mak beduduk itu sama dengan mak beduduk. Kerto Raharjo, ini nanti yang akan menjadikan Gemah Ripah loh Jinawi, gak sembarangan. Sehingga luar biasanya ya, para wali dalam mensiarkan Islam itu tidak melalui pemerintahan. Mohon maaf, karena memang para wali yang menyebarkan Islam di Nusantara ini bukan PNS. Jadi ya nggak ada kenaikan pangkat, kenaikan gaji, nggak ada.
mereka rata-rata profesinya dagang. Ahli agama yang berprofesi dagang, hidupnya betul-betul dicurahkan untuk agama melalui umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sederhana ya, halo. Kalau lagi ngumpulin masyarakat kayak gini, itu yang ditanyakan bukan agamamu apa, enggak, karena tahu agamanya waktu itu belum Islam, masih Hindu, Buddha, Klenek. Klenek itu bangsane, Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Mak Lampir, Grandong, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tapi yang ditanyakan pertama itu kondisinya masyarakat, kebutuhannya masyarakat, persoalan dan problem yang terjadi di tengah masyarakat. Lagi dikumpulin kayak gini, masyarakat ini kalau masalah apa? Mohon maaf, Mbah Wali, masyarakat sini susah hujan, kekeringan. Oh, yuk sama-sama kita berdoa, memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang paling benar, yang paling hak untuk disembah, Allah Subhanahu Wa Taala, minta diberi hujan. Wih, akhirnya dongo, tandung, tangkek, tansus, tanpa mendung, tanpa beledek, tanpa lesus, ngures-ures, hujan deres, langsung hujan deres. Sing dongo wali beda karo cangkemmu. Langsung hujan deres. Nah, ini dikasih hujan. Yang ngasih hujan ini Tuhan yang benar, yang hak disembah, namanya Allah. Percaya enggak? Ya percaya, ada bukti yuk. Akhirnya baru sama-sama yuk kita syahadat memeluk agama yang benar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kebutuhannya dipenuhi dulu, dicukupi dulu, disuruh mengakui bahwa itu rahmat dari Allah, kemudian baru dikenalkan Islam. Karena tidak ada pemaksaan dalam berislam. La ikraha fiddin tetap menjadi prinsip utama. Allahumma sholli ala Muhammad. Kumpulin masyarakat lagi, di sini ada persoalan apa? Mohon maaf Kanjeng Sunan, mohon maaf para wali, di sini lagi banyak wabah, lagi banyak penyakit. Saya juga lagi sakit. Sakit apa? Sakit gigi. Ya sini di Solo. Godhong pari, godhong waluh. Ora mari tambah abuh. Sepulno sembuh sakit giginya. Semua wali kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak penyakit, yuk sama-sama berdoa memohon kepada Allah agar penyakitnya dihilangkan. Para wali dulu gitu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Hilang penyakitnya, sembuh yang sakit-sakit, kemudian dikatakan ini dari Allah, terus baru diislamkan. Masyarakat sini susah air, bikin irigasi. Paham bohong? Woi, woi. Jadi betul-betul menerapkan itu dalam Quran yang paling tengah. Wal yatalattaf, pakai kelembutan, nggak pakai kekerasan. Kanjeng Sunan, para wali masyarakat sini tuh susah bahan makanan, lagi paceklik, lagi krisis, ya carikan sembako. Udah ketemu yang kabeh pejabatnya. Jabat kok besar. Antisipasi ke mau naik panggung itu tus. Kongres habis. Akhirnya kebutuhan makanannya disuplai, dibantu. Halo. Sehingga masyarakat tertarik, otomatis nanti masuk Islam. Sama sekali nggak pakai kekerasan. Nah sekarang kebalik. Yang bagi-bagi sembako, yang kasih bantuan-bantuan pendidikan, itu malah mereka, saudara kita yang beragama lain. Sedangkan umat Islam tampilnya keren-keren. Islam tampil dengan membawa pentungan, dengan kekerasan. Wah ini malah nggak menarik simpati. Malah mohon maaf ya, bacaan takbir itu sekarang kesannya menakutkan. Kalau dulu itu biyen. Dan biyen itu dulu
Dulu itu biyen, dan biyen itu dulu itu ya. Ayo edan bareng ayo. Tahun 1945 Mbah Hasyim Asy'ari sebagai tindak lanjut dari resolusi jihad ini kasih instruksi ke Bung Tomo yang mengobarkan semangat arek-arek Surabaya dan para pahlawan menghadapi tentara sekutu itu sing nendasmu kuwi kutu tok kuwi. Ini diinstruksi langsung sama Mbah Hasyim Asy'ari agar Pekik Merdeka digabung dengan kalimat takbir Allahu Akbar dalam satu nafas. Bung Tomo dengar rekamannya itu masih ada. Itu ijazah itu dari Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi Pekik Merdeka Allahu Akbar digabung dengan kalimat takbir dalam satu nafas. Jadi jimat merdeka Allahu Akbar. Memang yang dihadapi penjajah bangsa asing. Nah sekarang Allahu Akbar itu ngadepi koncone dhewe. Ngadepi polisi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Polisine yo Islam. Polisine jawab sami Allahu liman hamd. Akhirnya orang-orang yang melihat itu ya pada kaget, kompak, Robbana lakal hamd. Mohon maaf ya, kadang-kadang demo sekarang itu ya kayak gitu, atribut-atribut Islam yang dipakai. Oh, yang dari depan Allahu Akbar, yang dari belakang Subhanallah, yang dari kanan Astagfirullah, dari kiri La ilaha illallah. Polisi di tengah-tengah bingung. Akhirnya sempritan dibunyikan Prit Al-Fatihah. Sekalian diajak tahlilan. Ayo iya. Nah, ya biar adil ya para jamaah sekalian, saya menawarkan kepada panjenengan semua sebagaimana semalam juga saya tawarkan, kemarin malamnya juga saya tawarkan kepada para jamaah terkait dengan ini namanya khidmah ijtimaiyah, meneruskan metode dakwah para pejuang Islam di Nusantara yang memang betul-betul merangkul masyarakat sehingga Islam bisa menjadi agama mayoritas penduduk Nusantara ini. Kami ada pesantren yang menampung anak-anak yatim dan duafa. Kurang lebih jumlahnya udah 500-an dan free, semuanya gratis tanpa biaya. Di pesantren kami di Bojonegoro. Sekalian ini juga merupakan pengumuman informasi, mungkin ada masyarakat sini yang punya keluarga yatim yo nek wedok pokoknya urung nikah. Ukurannya kan ngono. Engko nang kae 75 aku yo yatim. Kalau laki belum balik. Ukurannya gitu. Barangkali ada dari sini, terus kami senang sekali kalau bisa dikirim ke Bojonegoro sana, ditarbiah, ditaklim di pesantren kami dengan harapan nanti kalau sudah bisa ngaji siap diterjunkan kembali ke masyarakat, bisa berjuang di masyarakatnya masing-masing. Dan saya berpikir kan nggak mungkin saya selamanya seperti ini, nggak mungkin saya seterusnya seperti ini. Nanti estafet itu akan diteruskan oleh anak-anak kami. Kami ingin mencetak mister biar miskin asal pinter dan teratur serta terarah serta bener itu. Jadi monggo yang bapak yang yatim sing sugih ya gak apa-apa. Ini foto gratis wis kadung ngono gratis kabeh. Mondoknya gratis, makan dari 3 kali gratis, kitab-kitabnya gratis, sekolahnya juga gratis, seragamnya gratis semua. Biasanya kalau ada orang tuanya tinggal mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk sabun dan untuk jajannya saja. Artinya untuk biaya-biaya yang lain nggak ada. Dari mana? Ya sesungguhnya jamaah yang mendanai, yang membiayai itu jamaah. Saya hanya sebagai perantara saja. Maka hari ini juga kami menawarkan barangkali ada sisa-sisa uang besar, uang kecil yang nanggung, ada sisa-sisa uang besar yang bisa dibantukan kepada anak-anak kami. Dan kebetulan saat ini
terus lagi giat-giatnya bangun karena tempatnya udah nggak memadai. Yang bangun lokal untuk nginepnya santri, untuk kamarnya santri. Ini juga lagi nambah gedung untuk madrasah aliyah, nambah lagi gedung untuk madrasah diniyah, terus. Nah, saya nggak punya perusahaan batu bara, adanya cuma batu bata. Jadi bantuan dari para jamaah. Saya sesungguhnya cuma menyalurkan saja. Oke? Mohon keikhlasan para jamaah. Sebelum nanti saya lanjut, tolong panitia dibantu. Nggak usah dihitung, untel ada keresek oleh biro-biro urusanku. Dihitung tambah garai. Pengen. Isin tambah ya, rencanamu cuma 2.000. Ada tak parani kon Jawa kok 2.000. Lebokno kok dompet maneh sing 2.000. Ganti keluarin yang 100.000. Ah ngono bener. Monggo, Bro, Adro. Sampeyan dulu sholawatan. Anak buku Islam secara umum para jamaah dalam beragama menurut petunjuk Al-Quran, dan itu pasti benar, itu terbagi dalam 3 level. Nah, tugas kita ya harus bisa barokah tadi, naik levelnya. Kita harus sampai pada minimal level kedua, kalau bisa level ketiga. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek iso dadi wong sing bener-bener apik, nek gak iso sing penting ojo elek. Ini mbok paham kok gak? Jadi sampean gak patek apik gak popo, sing penting ojo elek. Paham mboten? Paham. Gak patek apik gak popo, sing penting ojo elek. Nah, 3 level itu setidaknya tergambar dalam ayat Tsumma awrasnal kitaba alladziina ashtafayna min 'ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Jadi dalam beragama termasuk bersosial kemasyarakatan itu manusia terbagi menjadi 3 level. Yang pertama, faminhum zalimul linafsih, menganiaya diri sendiri, zalim kepada diri sendiri. Kok nggak konsentrasi? Taman modelnya kok sedih kehilangan 2.000. Wes 2.000 dipikir. Jadi level yang pertama yang zalimun linafsih, menganiaya diri sendiri. Level yang kedua wa minhum muqtasid, ini level pertengahan, level sing sedengan, standar. Yang ketiga wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, cepat berbuat kebaikan atas izin Allah. Ini level yang tertinggi. Jadi begitu mengetahui ada kebaikan, dia tanpa berpikir panjang cepat berbuat kebaikan. Oke, ini rata-rata orang Jawa ya, roto-roto yang Jawi ya. Kalau di Jawa itu ada tembang filosofi, walaupun dulu disebut tembang dolanan, tapi penuh filosofi tinggi. Namanya tembang dondong apa salah, terus duku cili-cili. Alhamdulillah ini masih ingat, aku neng kene ae, males. Kalau perlu boleh aku turun. Tembang-tembang itu ada filosofi gitu loh, kayak lir-lir, kayak seluku-seluku batok. Tembang nggak mengajarkan kebenaran. Semalam sudah saya sampaikan, ada tembang anak-anak kok serong ke kiri, serong ke kanan, masih kecil udah diajari serong. Harusnya kan ihdinas sirotol
mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Lah kok serong ke kiri, serong ke kanan, anakmu nanti besarnya jadi pelakor. Kebinor. Anak diajari kebohongan. Kok ani-ani belalan kubu-kubu, siang makan nasi, kalau malam mimik susu. Bayi setahu saya ya siang malam sama-sama mimik susu, siang mimik susu, kalau malam mimik susu. Nah, siang makan nasi, kalau malam mimik susu, itu bukan bayi, bapak. Gak bener belas. Terus ini dulu. Yang ada filosofi 3 level tingkatan dalam beragama. Itu digambarkan dalam tembang Jawa itu. Dondong ngopo salah, duku cilik-cilik, ngandong ngopo becak, melaku timi-timi, ibu tindak pasar, ora pareng rewel, ora pareng derek. Mengko ibu kundur, ngasto oleh-oleh, kacang karo roti, adik diparingi. Terus yang kene apal, itu harus dibas kabeh. Saya ulang ya. Kata-katanya itu tepatnya begini. Dondong apa salah? Kedondong, pilih kedondong apa pilih salah? Jawabnya malah duku kecil-kecil. Ngandong apa becak melaku timi-timi? Pilih ngandong yang bertenaga kuda atau becak yang sekedar tenaga manusia? Jawabnya kok malah melaku timi-timi, jalan santai-santai. Ibu pergi ke pasar, nggak boleh rewel, nggak boleh ikut. Nanti ibu pulang bawa oleh-oleh, kacang sama roti, nanti adik dikasih. Jadi pertama, ini kan satu pilihan. Dondong apa salah? Artinya milih ke dondong apa milih salah? Ternyata yang dipilih malah duku cilik-cilik. Jadi umumnya masyarakat awam, masyarakat awam itu kalau diajak memilih yang benar, yang baik, umumnya malah hanya milih seenaknya. Baik yang kedua, ngandong opo becak, pakai andong tenaga kuda yang cepat, atau sekedar becak tenaga manusia yang standar. Pilih cepat atau pilih standar? Malah yang dipilih melaku timi-timi, pilih yang lambat. Jadi ada yang lambat, ada yang standar, ada yang sangat cepat. Nah, rata-rata masyarakat awam itu malah pilih yang yang lambat. Ini kan pilihan yang keliru toh. Wong alternatifnya itu kedondong apa salah? Bukan pilih kedondong, bukan pilih salah, malah pilih duku cilik-cilik. Ayo, ngandong atau becak? Loh kok malah yang dipilih melaku timi-timi? Ini sama dengan pertanyaan gini loh. Pilih yang ini atau yang itu? Ternyata dia malah pilih atau. Harusnya kalau nggak ini ya itu, yang dipilih malah atau. Dalam beragama, pilih cepat, ngandong pakai tenaga kuda, atau standar, becak pakai tenaga manusia. Umumnya masyarakat awam itu malah melaku timi-timi yang dipilih. Kenapa? Karena orientasinya bukan surga, orientasinya bukan akhirat, orientasinya bukan ridho Allah, orientasinya cuma kacang sama roti. Jadi orientasi hidupnya itu cuma departemen perbadokan. Maka yang masih berpola pikir seperti itu, ora pareng derek, nggak boleh ikut. Kenapa? Melakoni timi-timi, ojo melu, jangan ikut, karena jalan kamu santai-santai banget. Nek melaku mek timi-timi, ora pareng derek, nggak boleh ikut. Kenapa? Wong melaku timi-timi, ditinggal bengok-bengok, diinteni, ora tekan-tekan. Ini penting ya bagi para politisi, Mas Adil, Pak Ketua Dewan. Jadi
masyarakat bawah yang masih tingkat rendah kayak ngene-ngene iki. Kalau pengen dapat suara mayoritas, suara terbanyak itu ya belum bisa memahami tentang ideologi visi misi. Wes pokoknya gawakno kacang ambek roti mesti menang. Karena masyarakat kita ya jujur saja masih masyarakat kelas berjuang, beras, baju dan uang. Masyarakat kita itu masih masyarakat tawaduk, jadi tahu warna duit. Ini warna duitnya apa, calonnya siapa, nomornya berapa. Jadi masyarakat yang masih NPWP, nomor piro, wani piro. Sing guyu yo ngono kuwi. Gelem nyoblos nek dikei krungu dhewe to. Nah ini yang saya berusaha untuk memerangi ya. Di masyarakat kita ya, secara nasional saya juga berusaha untuk memberikan pemahaman yang benar. Hingga karena calon-calon itu untuk terpilih harus keluar biaya banyak, nah, begitu terpilih ya gimana caranya balik modal. Ya harus sama negatif kayak gue yang memilih. Nah ini kan nama dengan masyarakat sendiri yang mengajari pejabat untuk korupsi. Wih, makanya nek saya hajar saja politisi-politisi yang kayak gitu. Kasih duit, terima duitnya, lupakan manusianya. Nyonyor biar. Nah, karena kalau dia terpilih, mesti dia berpikir, aku nyalon ini keluar modal banyak, murni pengabdian, preketek. Kalau ada calon kepala desa, saya niat mengabdi kepada masyarakat. Saya akan membela kepentingan masyarakat kecil. Apalagi calon-calon, kadang ada calon perempuan itu salah kata. Coblos saya, sudah terbukti rasanya. Calonnya wedok itu gerutu karo Parman Parno Jumadi. Pasang baliho gede-gede tepi jalan penuh baliho kalau lagi musim kayak gini. Sampai manuk arep liwat kangelan ketutupan baliho. Itu duit berapa? Makanya sesungguhnya calon-calon itu ya yang paling benar menurut saya. Pasang baliho itu di hati rakyat, tancapkan baliho itu di hati masyarakat. Kok tepuk tangan nih? Daerah karet itu cara berpikirnya molor. Ya iya antara yang molor banget. Ya, kalau prinsipnya Islam, coba kalau bisa jadi kayak Ka'bah, itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Bersihkan tempat ini, maka orang-orang akan datang berbondong-bondong mengelilinginya, bertawaf, rukuk, sujud di tempat ini. Bersihkan dulu, maka calon-calon itu bersihkan hatimu, luruskan niatmu, benarkan tujuanmu, maka secara otomatis rakyat akan lempong berbondong-bondong memilih. Pokok iso dadi gula mesti dirubung semut, anak telek dirubung lalor. Mantap. Waduh, makasih. Kelihatan tuh kalau kamunya udah mulai jatuh cinta sama aku. Kamu ngerti banget perasaan aku. Apa melunggu? Mau masuk ke sebelah sini, gue. Kenapa ya hari ini aku kok betah banget di sini? Kayak ada sesuatu gitu. Sayangnya saya nanti malam harus sudah misi di Jakarta, penerbangan dari Pekanbaru jam 7. Ntar kalau ketinggalan pesawat jenenge kalau menangi diri
agar bisa mencapai level ketiga, kita jangan hanya standar ya. Kalau bisa harus yang sabiqum bil khairati biidznillah, cepat berbuat kebaikan. Kalau di istilah tembang ilir-ilir itu menek limbing, yang liringannya ada 5. Itu dalam Quran banyak nasihat rangkaiannya terdiri 5. Saya tertarik dengan surah Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil itu di awal surat ayatnya pendek-pendek, tapi akhir surat itu ayat yang ke-20. Surat Muzammil kan 20 ayat, betul? Wis gak tau maca ya wis ngomong betul ngono lho, urusane ben cepet, waktune mepet. Surat Muzammil itu kan 20 ayat, betul? Nah, lek ngono kan jelas, maksudnya jelas goblokmu. Karena cemooh Itu ayatnya panjang kali, panjang nian. Awak membacanya, kenapa ya ini? Surat ini ayatnya mulai awal pendek-pendek, tapi ayat terakhirnya panjang sekali, bahkan termasuk ayat yang terpanjang kedua dalam Al-Quran setelah Al-Baqarah 282. Itu ayat yang paling panjang kan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh, dan seterusnya. Langoten nggih? Nggih, ngono lho. Surat Al-Muzammil ini mulai awal kan pendek-pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, pendek kan? Qumil laila illa qalila, pendek. Nisfahu aw inqus minhu qalila, pendek ayatnya. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartila, pendek kan? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, pendek. Tak waca kaya ora ngerti. Tapi di akhir ayat panjang banget. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun. Tak terus iki lho. Innal ladzina ma'a wallahu yuqaddirul laila wan nahar 'alima an lan tuhsuhu fataba 'alayhi faqra'u ma tayassara minal qur'an 'alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ini ada 3. Alimaan saya kuna minkum mardo. Jadi ada umat Islam itu yang kalau dikasih agama, dikasih pencerahan, dia malah sakit otaknya. Kayak sebelah sana itu, sakit hatinya, menjadi benalu dalam masyarakat. Jadi ibarat orang mandi, kulit terasa perih, yang disalahkan sabunnya. Padahal itu yang salah kan kulitnya yang bengkoresen. Budikan. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Sebagian yang lain yadribuna fil ardi, memukul bumi itu artinya ya menempuh perjalanan riwa-riwi di muka bumi, yabtaguna min fadlillah, hanya sekadar mencari anugerah dari Allah. Iki nek togone tembangnya kaya ilir, lir, tanduri wis milir. Ilir itu kipas itu ilir itu kipas itu ilir. Gerakannya ya mufat mapit, loncat mancit, ayo ngiwo, ngetan, ngalor, maju, mondar, mobat, moncat, mosak, morah, nibo, gulung, talang, jungkir. Ya kayak ini ngamalkan P40, pergi pagi pulang petang goyang pajengan, pantat panas pinggang pegal perut pelik pas pala pusing peringas peringis lirak lirik lorak lorok pendelak pendelik prangprung prat pret penjulat letak letik, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang, pajak, pungutan premi, macam-macam. Pokoknya P40 gitu. Ini yang ngapalan dan larang.
Pembalene nang yo iso ngapalno. Pagi-pagi pulang petang koyang palingan, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, kepala pusing, peringas-peringis, pirak-pirik, kelorak-kelorok, pendelak-pendelik, peletak-peletik, pentulat-pentulat, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pokolan, potongan pirang-pirang, pajak, pungutan, premi, wakeh, pokoknya P ngono iku. Ya kayak itu, yang dicari cuma satu, tanggure wis sumilir tak ijo royo-royo, tanaman yang hijau subur siap panen. Itu kemapanan ekonomi alias urusan perut. Yang kedua, tak sembuh pengantin anyar, semangat pengantin baru. Itu kelancaran reproduksi alias urusan sedikit di bawah perut. Nah, kalau cuma riwari kayak ilir itu orientasinya kalau nggak urusan perut ya urusan di bawah perut. Hidupnya kayak ayam jago, mulai keluar kandang sampai masuk kandang lagi, yang dicari cuma urusan perut sama di bawah perut. Coba ayam jago apa yang dicari? Kalau nggak nyari makan ya ngejar-ngejar betina, erek-erek dorone mapan, diunggahi, gasak, cepret, tinggal ngikre. Nah itu ayam jago ini sebelah sana ngelumpuk. Makanya jangan begitu, harus berubah jadi cah angon penekno blimbing kuwi, menek blimbing yang liringane ono 5. Kalau dalam surah Al-Muzammil 5 hal itu apa saja? Woi. Alimaan sayakuna minkum mardo wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Level yang ketiga, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan yang lain ini level tertinggi, berjuang di jalan Allah, tentu saja melalui potensi dan bidangnya masing-masing. Perjuangan itu, berjuang di jalan Allah itu nggak harus perang melawan orang kafir. Kudu berangkat nang Palestina, berangkat nang Suriah, berangkat nang Irak. Oh, bukan orang duwe kalian pegang senjata. Merok budal rono, nggak jihad itu kendak. Woi, jihad itu nggak harus gitu. Namanya perang itu kan nggak harus angkat senjata. Iya kalau tentara, kalau polisi. Sekarang ya perangnya perang diplomasi. Nek caleg-caleg ya perang visi dan misi. Jangan salah, memerangi kebodohan. Yang gitu terus sing goblok-goblok ini dipateni kabeh. Entek wong ngene. Wong kundur yo entek memerangi kebodohan, goblok dipateni kabeh. Memerangi kemiskinan, sing larat dijintesi kabeh. Jangan salah mengartikan jihad itu. Rame banget tapi. Nah, untuk mencapai level yang ketiga, yuqatiluna fi sabilillah, faqra'u ma tayassara minhu. 1, jadi orang yang ahli baca Al-Qur'an. Bacalah yang mudah-mudah dari Al-Qur'an. Woi. 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 Setidaknya ya anak-anak kita harus kita arahkan untuk rajin membaca Al-Qur'an. Demikian pula kita, karena sekarang tantangannya insya Allah anak-anak kita sudah lebih pinter, lebih canggih dalam baca Al-Quran daripada orang tuanya. Betul? Rata-rata anak-anak kita sudah bisa baca Quran, cuma belum terbiasa. Ini yang jadi tantangan. Kalau dites baca Quran bisa, tapi apakah setelah bisa itu kemudian terbiasa? Ya menang. Ya wes pada menang. 1, faqra'u ma tayassara minhu, sayang waktunya nggak cukup. Yang kedua, wa aqimus shalah, dirikanlah sholat, bukan hanya jalankan, bukan hanya kerjakan, tapi mendirikan sholat dengan baik dan benar. Sholat juga mengajarkan kepada kita filosofi kepatuhan pada satu komando pimpinan. Saya ulang, kepatuhan pada pimpinan dalam satu komando. Itu berupa sholat jamaah. Namanya makmum, wajib patuh sama imam, wajib ngikut imam, wajib taat nurut sama imam. Halo? Maka namanya rakyat wajib taat kepada pimpinan, patuh nurut kepada pemimpin. Selama imamnya benar, makmum wajib ngikut, wajib patuh, wajib taat. Selama pemimpinnya benar, ya rakyat wajib hukumnya nurut, wajib hukumnya manut. Halo? Halo? Patuh pada pimpinan dalam satu komando. Begitu
imam berdiri mengangkat kedua tangan sambil baca takbiratul ihram, Allahu Akbar, diikuti mubalik, Allahu Akbar. Semua makmum kompak berdiri, angkat kedua tangan, baca takbir, bacaannya sama, gerakannya sama, patuh pada imamnya, Allahu Akbar. Misalnya ada yang beda, Allahul Karim, batal sholatnya. Kenapa? Gak patuh sama imam. Begitu imam rukuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang geruduk-geruduk merkungkung kabeh. Gak ada yang berani, aku tak ambil beda, kayang aja bro. Ini namanya makmum yang makar. Ya batal sholatnya karena nggak patuh sama imam. Woi, paham nggak? Ketika imam sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabeh nyosot. Orang kok aku lemu tak gendudung aja. Nah sekarang ketika imam melakukan kesalahan atau lupa, makmum wajib mengingatkan dengan cara yang baik dan benar sesuai syariat. Kalau makmum lagi pakai zikir subhanallah, tidak boleh niat murni mengingatkan. Makanya kalau menyampaikan aspirasi itu nggak boleh sambil marah-marah. Kayak misalnya ada imam salah, makmum baca subhanallah, niatnya murni mengingatkan imam, batal sholatnya makmum, sudah keluar dari sholat. Terus niatnya gimana? Boleh niat mengingatkan, tapi yang utama niat zikir tetap. Jadi kalau ada aspirasi yang akan disampaikan kepada pimpinan, niatnya harus ditata dengan baik. Genahke memperbaiki aturan yang belum standar. Understand? Understand? Yang perempuan malah cuma keplok-plok, itu pun aturannya tepuk dikinit dong, nggak oleh tepuk pramuka. Imamnya salah, plok-plok-plok-plok-plok-plok-plok-plok-plok, kayak ngobrak mano, kayak ngusir mano. Ya memang imamnya yang duwe mano. Jadi kalau ada imam yang lupa, imam juga manusia. Ada pemimpin yang salah, pemimpin juga manusia. Ya diingatkan dengan cara yang baik. Misalnya Pak Kepala Desa kok salah, ya masyarakat perwakilan saja 5-10 orang sowan duduk bersama musyawarah, pasti selesai. Urusan apapun, problem apapun kalau dimusyawarahkan pasti beres, pasti dapat solusi. Wasyawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Itu jangan ngingetin imam pakai cara yang anarkis. Woi, woi. Misalnya imam sholat isya yang 4 rakaat itu baru dapat 3 rakaat. Imam duduk tawaruk persiapan mau salam. Nah, makmum ngerti, ingetin dengan baik. Subhanallah. Gitu, nggak boleh anarkis. Woi, pakai keluluh, imam goblok, ngadep blok. Apalagi ada makmum yang langsung bangkit, imamnya dicenel, ngadep. Ya itu kan gambaran masyarakat ada pemimpin yang dianggap salah tapi caranya anarkis, bawa pentungan. Ayo kepala desa turun sekarang juga, nggak turun pentungi bareng-bareng. Mau kepala desa belum 1 periode modalnya urung balik, mau turun. Loh, paham nggak? Nah imamnya juga gitu, kalau diingetin harus nerima. Oh ya aku salah, dengar ada subhanallah, berarti ini salah. Pasti ragu dia kok, pasti ragu kalau melakukan kesalahan itu. Nah berarti belum itu berdiri, mono. Itu kok diingetin makmumnya subhanallah. Ngapain subhanallah, subhanallah? Imamnya aku, gak usah cerewet. Ini namanya imam kopla. Pemimpin nggak mau diingetin, wakil rakyat yang namanya wakil rakyat nggak mau diingetin. Tidak menerima kritik dan saran. Jadi itu pemimpin kocok. Entek ya wes. Termasuk waktunya juga entek ini. Dilanjut. Makasih. Kamu tuh setia banget sama aku. Kok ngerti sih perasaan aku?
Coba ngomong endel. Coba enteni endel. Makasih saya ini sayang, kono sayton. Ya Allah, ya Allah. Loh, ini dari sholat berjamaah saja, hikmahnya luar biasa. Maka wa aqimus sholat. Kalau sholatnya tegak, maka akhlaknya juga akan tegak. Baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, akhlak kepada lingkungan. Tegak. Siap. Waktunya nggak ngandak soalnya. 3 menit lagi. Perintah komandan. Wa atu zakat. Yang ketiga wa atu zakat, berikanlah zakat. Aku perluasan begini. Wa aqridullaha qardan hasanah. Yang keempat, menghutangi pada Allah dengan hutang yang baik. Loh, apa Allah perlu hutangmu? Apa Allah perlu dihutangi? Perlu duitmu? Enggak. Ini bahasa Allah memuliakan manusia. Duitmu setelah dizakati, setelah diinfaki, disedekahi, ada lebih, hutangkan ke Allah, pasti akan dibayar dengan Allah dengan bayaran yang berlimpah, belum lagi di akhirat nanti dengan balasan surga. Huwa khairan wa a'dhamu ajra. Itu lebih baik dan lebih agung pahalanya. Jadi yang menghutangi Allah dengan hutang yang baik itu 4 sudah berarti. Jangan lupa yang terakhir, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Tetap beristighfar, mohon ampun kepada Allah, karena bisa jadi 4 hal tadi kita masih ada unsur riyaknya, masih ada niat-niat yang kurang lurus, sehingga apapun kita harus istighfar. Barangkali yang kita lakukan itu belum murni, yang kita lakukan masih ada ujub, sum'ah, takabur, macam-macam, maka perbanyak istighfar kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim.